Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang amalan hati dan kita sedang membahas tentang khusyuk. Kita sudah menjelaskan tentang makna khusyuk, ayat-ayat Al-Quran tentang khusyuk, hadis Nabi SAW yang sahih tentang khusyuk, ucapan para sahabat dan para ulama sampai tingkatan-tingkatan kekhusyuan dan jenis-jenis kekhusyuan. Sekarang kita masuki bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk atau kiat meraih kekhusyuan. Kalau tidak salah sudah satu poin yang kita bahas, yaitu pertama adalah muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika kita sholat, juga di luar sholat. Kalau kita merasa bahwa kita selalu dilihat, diawasi, diperhatikan, tidak hanya aspek luar, tapi juga aspek batin, aspek hati, maka itu yang disebut dengan muraqabah, maka kita akan terdorong lebih khusyuk dibanding tidak adanya perasaan muraqabah tadi. Sudah kita terangkan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan khusyuk ini adalah sikap istislam terhadap dua hukum Allah Azza wa Jalla. Hukum pertama adalah hukum dini syar'i atau asyar'id dini, hukum yang berupa syariat, hukum yang berupa agama. Dengan cara apa? Tunduk dan patuh. Tidak menentangnya, baik dengan hawa nafsu, dengan syahwat, ataupun dengan akal. Kedua adalah istislam kepada hukum qadari, kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara ridho terhadap takdirnya, tidak membencinya, dan juga tidak memprotes, menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, dua jenis hukum ini wajib ditaati, wajib tunduk, wajib pasrah. Maka kepasrahan terhadap dua hukum ini yang akan melahirkan kekhusyuan. Ini sudah kita terangkan. Ini poin yang pertama. Agar bisa khusyuk, kita harus ada sikap muraqabah, selalu merasa diawasi baik lahirnya juga batinnya. Sekarang poin yang kedua. Kiat yang kedua adalah tarakkubu afatin nafsi wal amal bin naqad wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin. Nah, yang kedua adalah selalu mengawasi kekurangan jiwa, penyimpangan hati, kekeliruan yang kita lakukan untuk disesali, untuk diperbaiki, untuk diluruskan, untuk ditingkatkan kalau itu baik dengan kadar kebaikan yang kecil,
ditingkatkan menjadi kebaikan dengan kadar yang besar. Kalau itu salah, dikoreksi, diluruskan, diperbaiki. Kalau itu menyimpang, dikembalikan kepada jalan yang benar. Itu kalau melihat diri sendiri. Ingat, ketika kita berpikir terhadap diri sendiri, jangan memikirkan kelebihan kita dibanding yang lain. Pasti kita punya kelebihan 1-2 poin dibanding umumnya orang. Tapi nggak boleh kita ingat-ingat, nggak boleh kita garis bawahi. Tapi lihatlah kelemahan kita, kekurangan kita, aib kita, penyimpangan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain mah baik, dari aspek itu kita mah buruk atau kurang baik. Nah, perhatikan itu lalu diperbaiki, dikoreksi, diluruskan. Adapun ketika melihat kepada diri orang lain, jangan melihat aibnya. Jangan melihat kekurangannya, kesalahannya, kekeliruannya, tapi lihatlah kelebihan-kelebihan mereka untuk kita adopsi, untuk kita ambil, untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, farji ila nafsik wandur ila uyubiha fa inna dhalika yurithuka inkisara wa amal khalqu fala tandur ila uyubihim bal undur ila mahasinihim fayurithuka dhalika syu'uran bi annaka aqal min haula jami'an wa annaka al-muqassirul mudhnib al-muhtaju ila afi rabbihi wa musamahatihi wa ila tashmir li taqarrub ilaihi wa ta'atihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan diri kamu sendiri. Lihat aib-aibnya. Lalu perbaiki, karena hal itu akan mewariskan sikap tawadhu, sikap rendah hati. Adapun ketika melihat orang lain, jangan lihat aib mereka, kekurangan mereka, tapi lihat kebaikan-kebaikan mereka. Maka hal itu akan melahirkan bahwa kamu itu berada di level lebih bawah daripada orang lain. Jangan berleha-leha tapi berjuang untuk mengupgrade diri. Mengikuti kebaikan orang lain, kemudian mengikuti kebaikan orang lain itu sebagai sebuah kebiasaan untuk meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itulah maka hal ini akan melahirkan satu sikap bahwa kita ini selalu kurang dalam beramal soleh. Selalu banyak dosa, membutuhkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, lalu berjuang taqarrub kepada Allah untuk selalu mentaatinya. Inilah poin kedua yang bisa membantu kita untuk meraih kekhusyuan. Poin ketiga. Ma'rifatur Rabbi Azza wa Jalla ma'rifatan sahihatan turithu ta'zim. Poin ketiga agar kita bisa meraih kekhusyuan adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Melalui pengkajian terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita alhamdulillah ada kajian fiqih al-asma'ul husna. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang benar. Karena hal itu akan melahirkan seluruh unsur yang menyebabkan kita bisa meraih kekhusyuan. Ada unsur ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan Allah. Ada unsur khauf dan khasyah, takut kepada Allah. Ada unsur ikhlas, ada unsur tawakal, ada unsur mahabbah, ada unsur roja kepada Allah. Semua sikap-sikap yang memang
dibutuhkan untuk meraih kekhusyuan nanti akan muncul dengan sendirinya dengan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Berkata para ulama di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Beliau Imam Ibn Rajab mengarang satu kitab cara untuk meraih kekhusyuan dengan judul Al-Khusyu' fi Shalah. Beliau berkata ketika menerangkan poin ini, فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْرَفَ بِاللَّهِ كَانَ لَهُ أَخْوَفَ وَأَشَدَّ تَعْظِيمًا. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah dan lebih mengagungkan Allah. Walihada qala Allah azza wa jalla innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oleh karena itulah maka Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-27 28, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu tentang Allah dan syariatnya. Fa idza arafa al-'abdu rabbahu bi sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi wa arafa nafsahu bi dha'fiha wa 'ajziha wa faqriha inkasara wa tawadhu'a wa khasha'a lillahi rabbil alamin. Maka apabila seorang hamba mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya yang amat sangat sempurna, karakteristiknya yang sangat agung, terus dia juga mengenal diri sendiri berupa kelemahannya, keterbatasannya, sangat butuhnya kepada Allah, maka dia pun akan tawadhu dan hatinya akan khusyuk kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi setelah mengenal Allah itu maha dahsyat, maha kuasa, maha perkasa, maha kaya, sedangkan diri maha lemah, maha terbatas, maha sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah sikap fakir. Fakir itu secara bahasa artinya butuh, sangat perlu kepada pihak lain. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, al-faqru faqran. Fakir ini ada dua jenis, ada dua macam. Pertama, faqrun idtirariyun. Wa huwa amun, wa huwa faqrun amun la khuruja li barrin wa la fajirin anhu. Wa hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqaban bal huwa bimanzilati kaunil makhluk makhluqan wa masnu'an. Fakir yang pertama adalah disebut fakir idtirari, kebutuhan yang memang mendesak, kebutuhan yang memang mau tidak mau wajib dipenuhi, yaitu kebutuhan raga kita, badan kita, butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh kepada pakaian, butuh kepada tempat. Intinya butuh kepada dunia ini. Kebutuhan atau rasa fakir seperti ini itu tidak bisa dihindarkan oleh baik manusia yang soleh ataupun yang durhaka. Tapi kondisi fakir seperti ini, sifat fakir seperti ini bukanlah penyebab seseorang terpuji atau tercela, dapat pahala atau dapat dosa. Tidak. Seperti umpamanya kita butuh kepada makanan, tidak tercela dan juga tidak terpuji. Kita butuh kepada pakaian, tidak tercela, tidak terpuji. Kita butuh kepada pasangan, tidak tercela, tidak terpuji. Itu kebutuhan yang daruri sifatnya, yang pokok, yang memang bersifat alami. Teralami oleh semua orang, termasuk manusia tersoleh, para nabi sekalipun, iya. Itulah fakir badani, fakir jasmani, fakir zahiri.
Fakir yang dialami oleh zahir kita. Yang kedua, nah ini yang luar biasa. Fakrun ikhtiyariyun. Fakir ikhtiyari. Fakir ikhtiyari itu fakir yang teraih hasil dari usaha. Ikhtiar, perjuangan. Yaitu fakirnya atau merasa butuhnya jiwa kita. Hati kita. Kepada siapa? Ini mah bukan kepada dunia. Tanpa makan, tanpa minum juga tidak terpengaruh. Walaupun umpamanya kebutuhan lahiriahnya semua terpenuhi secara berlebih, perutnya kenyang, tenggorokannya tidak kering, tidak haus, semua kebutuhan dunianya berlimpah, tapi jiwanya tidak diberi konsumsi yang semestinya. Nah, orang seperti ini orang yang tidak menyadari apa yang dibutuhkan oleh jiwanya. Padahal jiwa juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan konsumsi, membutuhkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh jiwa kita agar jiwa kita menjadi hidup secara sehat. Tapi hanya orang-orang yang menyadarinya, yang merasakan bahwa dia amat sangat butuh kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh kepada hidayahnya, butuh kepada bimbingannya, butuh kepada rahmatnya, butuh kepada pahalanya, butuh kepada keridhoannya, butuh kepada ampunannya. Hanya orang-orang yang menyadarinya. Berkata Imam Ibn Qayyim, faqrun ikhtiyariyun huwa natijatun ilmaini syarifain. Kata beliau, fakir ikhtiyari itu adalah natijatu ilmaini syarifain. Sebagai buah dari dua jenis ilmu yang dua-duanya amat sangat mulia. Miliki dua ilmu ini, maka kita akan merasakan kefakiran kepada Allah. Dan fakir kepada Allah ini sesuatu yang luar biasa agung dan istimewanya. Apakah dua ilmu yang mulia tersebut? Ahaduhuma. Pertama adalah ma'rifatul abdi bi rabbih. Mengenal Allah, ilmu tentang Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Terhadap semua yang ada di sisi Allah, butuh ampunannya, butuh pahalanya, butuh hidayahnya, butuh rahmatnya, butuh keridhoannya, butuh semua yang memang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, ilmu tentang Allah, ma'rifatul abdi bi rabbi. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Kedua, nah ini yang membuat kita akan tahu diri. Akan membuat kita tawadhu, tidak takabur, tidak sombong. Ma'rifatuhu bi nafsihi. Mengenal diri sendiri. Secara hakiki bahwa diri ini hina. Diri ini rendah, diri ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Diri ini kecil. Diri yang kecil, hina, rendah ini kalau merasa besar, merasa mulia, merasa tinggi, nah ini yang bahaya. Lahir sikap takabur, lahir sikap ujub terhadap diri sendiri, lahir sikap-sikap yang merasa dirinya ini besar. Dan ini yang berbahaya, tak tahu diri. Jadi kenali bahwa diri ini hina. Kenali dari ini, diri ini rendah. Kenali bahwa diri ini kecil. Lalu kata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, famata hasalat lahu hatanil ma'rifatan antajata faqran huwa ainu ghinaih wa unwanu falahihi wa sa'adatihi. Ketika seorang hamba
meraih kedua ilmu ini, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri sendiri, akan membuahkan rasa fakir. Rasa fakir itu apa? Butuh. Tapi butuhnya kepada Allah saja, bukan kepada orang. Dan ini hakikat dari kekayaan. Ketika seorang merasa fakir kepada Allah, maka ketika itu hatinya kaya dari sesama makhluknya. Bahasa Arabnya kaya itu ghani. Mana atau arti ghani adalah gak butuh orang lain. Tidak membutuhkan bantuan orang, tidak membutuhkan belas kasih orang, tidak membutuhkan apa-apa yang ada di tangan manusia, di tangan makhluk. Baik pujian mereka, sanjungan mereka, harta yang mereka miliki, jabatan, apresiasi, penilaian. Enggak. Maka hatinya kaya, dan ini yang disebut dengan kekayaan yang sebenarnya. Innamal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan jiwa. Yaitu seseorang yang jiwanya tidak berharap kepada sesama makhluk. Tidak mengharapkan pujian mereka, tidak mengharapkan uang pemberian mereka, jabatan yang diberikan kepada mereka, tidak. Tapi yang dia butuhkan hanyalah apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakir kepada Allah, kaya di hadapan sesama manusia. Dan ini yang disebut dengan unwanu falahihi wa sa'adati. Ini tanda-tanda kesuksesan dia dan kebahagiaan dia. Nah, manusia dalam hal kefakiran ini berbeda-beda tergantung kepada kadar ilmu tentang dua hal tadi yang dimilikinya. Faman arafa rabbahu bil ghinal mutlaq, arafa nafsahu bil faqril mutlaq. Wa man arafa rabbahu bil qudratit tam, arafa nafsahu bil azzit tam. Wa man arafa rabbahu bil izzit tam, arafa nafsahu bil maskanit tamah. Siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu pemilik kekayaan yang mutlak, dia akan mengenal dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang fakir dengan kefakiran yang mutlak. Fakir itu butuh, yang dibutuhkan hanya kepada Allah. Karena Allah memiliki semua yang kita butuhkan. Siapa orang yang mengenal Allah, bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang mutlak, dia akan mengenal dirinya bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dengan kelemahan yang mutlak. Apapun kemampuan, kekuatan yang dimilikinya, semuanya murni bersumber dari Allah Azza wa Jalla, yang apabila Allah tidak kasih, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu memiliki kemuliaan yang mutlak, maka dia akan mengenal dirinya bahwa dirinya adalah makhluk yang hina sehina-hinanya. Dari sinilah lahir ketawadhuan. Nah, bila seorang hamba sudah mengenal, meraih kedua hal tadi, kedua ilmu tadi, maka hati dan jiwanya akan sangat mudah untuk meraih kekhusyuan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain, beliau menyatakan, فَإِذَا حَصَّلَ الْعَبْدُ هَذَا الْمَقَامِ وَنَزَلَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ خَضَعَ لِلَّهِ وَخَشَعَ قَلْبُهُ وَجَوَارِهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْهَا وَلَمَّا كَانَ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ أَكْمَلَ حَالَ الْخَاشِعِينَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنَيْهِ فِيهَا فَإِذَا تَلَبَّسَ فِيهَا اسْتَكَانَ لَهَا وَإِذَا انصَرَفَ عَنْهَا اشْتَاقَ إِلَيْهَا. Apabila seorang hamba sudah meraih kedudukan seperti tadi, dia sudah menempati kedudukan seperti yang tadi diterangkan. Dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya,
dan mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya. Dirinya hina, Allah sangat agung. Dirinya nggak punya apa-apa, Allah itu memiliki semuanya. Dirinya umpamanya lemah, Allah mau serba kuat. Sudah mencapai tingkat itu, dia akan khudu, tunduk kepada Allah. Hatinya, anggota badannya akan khusyuk, baik di dalam sholatnya ataupun di luar sholatnya. Bila dia berdiri di dalam sholat, dia berdiri di hadapan Allah dengan sesempurna cara berdiri orang yang khusyuk. Maka dia pun akan meraih kenyamanan, ketentraman, keteduhan hati ketika sholatnya. Dan ketika umpamanya dia masih berada di dalam sholatnya, dia merasa kenyamanan yang tak terkira. Dan ketika selesai dari sholat, dia merindukan kembali, ingin melakukan sholat yang baru saja dilakukannya. Ingin kembali sholat sesegera mungkin. Makanya orang seperti itu seusai sholat fardu, langsung hatinya itu kembali rindu ingin sholat lagi. Terdoronglah dia untuk zikir dulu, untuk sholat sunat seusainya dan seterusnya. Inilah poin yang ketiga. Cara meraih kekhusyuan yang ketiga adalah dengan mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan dan mengenal diri sendiri bahwa diri ini hina, diri ini rendah, kecil dan tidak ada nilainya. Ini akan melahirkan ketawaduan. Keempat, sholatlah dengan sholat seolah-olah itulah sholat terakhir kita. Setelah ini kita nggak bisa sholat lagi, mungkin mati. Kalau ini sholat yang terakhir pasti dibagus-baguskan. Pasti disempurnakan semaksimal yang kita bisa. Jadi sikap seperti ini bahwa ini adalah sholat terakhir akan mendorong hati kita untuk lebih khusyuk. Pikiran kita, jiwa raga kita itu difokuskan untuk ikut sholat. Dengan cara menghayati apa yang dibaca di dalam sholat. Salah seorang laki-laki dahulu pernah datang kepada Rasul SAW dan bertanya, meminta nasihat. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal idni wa aujiz. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, idni, beri nasihat aku, wa aujiz, tapi jangan panjang-panjang. Ringkaskan nasihat itu, satu kalimat pendek saja. Tapi mengena. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Kalau kamu sholat, kalau kamu berdiri di dalam sholatmu, sholatlah kamu seolah-olah itu adalah sholat kamu yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Busairi dalam kitab Misbahul Zujajah. Akan tetapi hadis ini memiliki syawahid. Syawahid itu penguat. Sehingga Imam Ibnu Hajar dan Imam As-Sakhawi menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Hasan li ghairihi. Karena ada hadis lain yang menjadi hadis penguat. Maka tidak heran karena Imam Ibnu Hajar menyatakan hadis ini hasan, Imam As-Sakhawi juga menyatakan hadis ini hasan, maka Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih. Ya. Hadis lain diterima dari Anas radhiyallahu an secara marfu, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
udhkuril mauta fi salatik fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi lahariyun ay yuhsina salatahu wa shalla salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Kata Anas, berkata Nabi SAW, ingatlah kematian di dalam sholatmu. Karena seseorang bila mengingat kematian di dalam sholatnya, pasti akan membaguskan sholatnya. Dan sholatlah dia akan sholat dengan sholat seseorang yang dia seusai sholat itu tidak bisa lagi melakukan sholat yang lainnya. Itu sholat dia yang terakhir. Ini advice dari Nabi SAW. Dalam sholat ingat mati, dalam sholat yakinilah bahwa ini adalah sholatnya yang terakhir. Maka dia akan berupaya memperbaiki sholatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Dan hadis ini sanadnya dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Maqasid. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Suatu saat Ali bin Artha'ah itu khutbah di atas mimbarnya. Dia naik ke atas mimbar. Mimbarnya itu tiga tingkatan, 3 anak tangga. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Ibnu Athir tentang hal itu. Kana mimbaru Rasulullah SAW 3 darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Nabi SAW itu 3 tingkat, 3 anak tangga. Beliau suka berdiri di anak tangga yang kedua dan duduk di anak tangga yang ketiga. Itulah mimbar Nabi SAW. Dan itu mimbar para ulama, para khulafaur rasyidin setelahnya. Nah, Ali bin Artha'ah suatu saat dia berdiri di atas mimbar dan khutbah. Dia menasihati manusia yang membuat dia menangis dan orang-orang yang mendengarnya pun menangis. Khutbahnya itu begitu menyentuh. Salah satu isi khutbahnya ada satu kalimat yang menyentuh, yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Dia berkata, kunu karajulin qala libnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya usika la tusalli salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut. Dia berkata, wahai manusia, jadilah kamu seperti seseorang yang menasihati anaknya, yang sedang memberikan pelajaran kepada anaknya, yang berkata, wahai anakku, aku wasiatkan kepada engkau, jangan engkau sholat kecuali dengan sholat yang kamu meyakini kamu tidak lagi bisa sholat setelah ini karena keburu didatangi oleh ajal, oleh kematian. Inilah nasihat-nasihat dari Nabi SAW, para sahabat dan para ulama yang bisa mendorong kita untuk lebih khusyuk daripada sebelumnya di dalam sholat-sholat kita, yaitu anggap sholat kita saat itu adalah sholat kita terakhir. Setelah itu kita nggak bisa sholat lagi. Setelah itu kita dipanggil oleh Allah. Setelah itu datang ajal menjemput. Setelah itu malakul maut mendatangi kita untuk mencabut nyawa kita. Maka kalau kita meyakini bahwa itu sholat kita yang terakhir, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara kualitas sholat tersebut. Ya, dan ini akan mendorong kita untuk khusyuk. Inilah poin yang keempat. Poin kelima. Poin kelima inilah yang menjadi kebiasaan para ulama. Kenapa mereka itu begitu khusyuk di dalam sholat-sholat mereka? Poin kelima ini nyaris luput dari perhatian setiap orang selama ini. Jarang ada orang yang
mewujudkan atau menerapkan poin kelima ini di dalam sholatnya. Makanya nyaris susah khusyuk. Apa poin yang kelima? Yaitu antasta'ira wa tastahdira annaka ala syirati fawqa jahannam. Coba bayangkan, coba rasakan selama sholat bahwa engkau sedang berada di atas syirat, di atas jembatan, di bawahnya neraka jahannam. Bayangkanlah bahwa kita ini sedang menyeberang syirat. Menuju apa? Menuju surga. Di bawahnya ada neraka. Dan syirat tersebut seperti yang sering kita jelaskan tentang sifat syirat. Syirat ini pertama amat sangat kecil. Tapi tidak sekecil rambut di belah 7, nggak benar itu. Yang benar bahwa syirat ini lebih kecil daripada bagian tajam dari sebuah pedang. Pedang itu kan bagian punggungnya tumpul agak besar, agak tebal. Tapi bagian yang runcingnya kecil. Lebih kecil daripada itu tuh syirat. Lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Itu pertama. Kedua, licin, bikin tergelincir. Jangankan begitu ya. Jangankan licin. Walaupun tidak licin tapi sekecil itu kan susah. Ketiganya gelap. Tidak ada penerangan. Ya. Yang keempatnya sudah gitu aja sudah susah. Ya licin, ya kecil, ya gelap. Juga dari dalam neraka itu ada besi-besi pengait yang hidup. Menyambar, mengait setiap orang yang lewat di atas syirat tersebut. Kalau ada di dunia yang seperti itu, kita katakan mustahil kita atau siapapun bisa lewat. Apalagi ini di akhirat, di bawahnya neraka. Jalannya menuju ke surga dalam kondisi seperti itu. Bayangkan ketika kita sholat, kita sedang berada di atas syirat. Seolah-olah kita ini melihat surga dan neraka di depan kita. Seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi sedang dihisab. Para ulama salafus soleh zaman dahulu ketika mereka mendengar azan, itu mimik mukanya langsung berubah. Langsung memerah, langsung pucat. Kemudian air matanya langsung berlinang. Lalu dikatakan kanu yarawna annahu yudzakiruhum bin nida yaumal ard al-akbar. Kenapa mereka begitu? Ketika mendengar azan, mereka itu bergetar, mereka pucat dan mereka langsung menangis. Mereka diingatkan dengan azannya terhadap kondisi pada hari kiamat nanti. Mereka menyadari makna yang terdapat di dalam lafaz azan mengingatkan kepada akhirat. Ini contoh ada ulama namanya Hatim Al-Asam ketika dia ditanya tentang sholatnya. Sholatnya itu luar biasa khusyuknya. Orang semuanya tahu. Ditanya apa rahasianya. Dia menjawab, idza hanatis sholah asbagtul wudu'a wa ataitul mawdi alladhi uridu sholata fihi fa'aqudu fihi hatta tajtami'a jawarihi thumma aqumu ila sholati wa aj'alul ka'bah baina hajibayya wa syirat tahta qadami wal jannah an yamini wan nar an shimali wa malakul maut warai adhunnuha akhir sholati. Kata Hatim Al-Asam, bila tiba saatnya sholat, saya sempurnakan wudhu saya. Lalu saya datangi tempat di mana saya ingin sholat. Saya duduk. Saya kemudian mengumpulkan seluruh fokus dan konsentrasi. Lalu saya berdiri sholat. Saya bayangkan Ka'bah di kedua pelupuk mata saya.
Saya bayangkan sirat itu berada di bawah kedua kaki saya. Saya bayangkan surga di sebelah kanan dan neraka ada di sebelah kiri. Sedangkan malakul maut berada di belakang saya, siap mencabut nyawa saya. Dan saya menyangka itulah sholat saya yang terakhir. Ini kan jarang kita membayangkan di dalam sholat seolah-olah kita seperti itu ya. Luput dari perhatian kita. Dan inilah yang menjadi rahasia khususnya para ulama zaman dahulu. Berkata Abdurrahman Al-Asadi, Qultu li Sa'id bin Abdul Aziz. Kata Abdurrahman Al-Asadi, aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz itu sudah dikenal orangnya amat sangat khusyuk di dalam sholatnya. Nyaris orang itu tidak pernah melihat dia kecuali selalu dalam sholat dan sholatnya begitu ternikmati. Dia bertanya, ya Aba Muhammad, ma hadzal bukal ladzi ya'ridu laka fi shalah? Wahai Abu Muhammad, kenapa engkau selalu menangis di dalam sholatmu? Apa penyebab tangisan yang engkau selalu alami di dalam sholatmu? Jadi kita sudah sering jelaskan, kalau di hadapan orang, baik ketika berdoa, ketika sholat, terus mau menangis, usahakan tahan. Jangan sampai terlihat bahwa kita menangis. Cari uzur dengan cara batuk, dengan cara apa saja, dengan cara kata orang Sunda mangingsrek seolah-olah flu, tidak memperlihatkan bahwa dia menangis. Tapi kadang-kadang ada momen di mana tangisan tidak bisa disembunyikan. Nah, para ulama mengalami itu, nggak bisa menyembunyikan tangisan itu, tidak bisa tertahan walaupun di hadapan orang terlihat. Nah, termasuk Sa'id bin Abdul Aziz. Selalu ketika sholat itu menangis. Ditanya, apa yang membuat engkau menangis di dalam sholatmu? Dia menjawab, ya ibna akhi wa ma su'aluka an dzalik, wahai anak dari saudaraku, keponakan berarti ya. Wa ma su'aluka an dzalik, apa yang kamu pertanyakan tentang hal tersebut? Apanya yang ditanyakan? Lalu dia mengatakan, ya ammi la'allallah yanfa'ani. Ya, semoga saja Allah memberikan manfaat kepadaku dari penjelasanmu. Kenapa bertanya? Ya, ingin tahu agar bisa juga diterapkan oleh dirinya. Maka berkata Sa'id, ma qumtu fi sholati illa muthilat li jahannam. Tidaklah aku sholat, tidaklah aku berdiri dalam sholat kecuali terbayang neraka jahanam dalam pandanganku. Jadi membayangkan neraka jahanam yang keterangannya dalam Al-Quran, keterangan isinya dalam hadis, mengerikan. Itu terbayang dalam sholat. Bagaimana tidak menangis? Riwayatnya dalam kitab Al-Hilyah atau Hilyatul Auliya, Sunan Imam Abu Nuaim. Dan Imam Ibnu Asakir juga menukil riwayatnya dalam kitab At-Tarikhnya. Jadi siapa orang yang menghadirkan bayangan-bayangan akhirat di dalam sholatnya, maka sholat apapun yang dia lakukan tidak ada bedanya. Apakah sholat fardu, apakah sholat sunnah, apakah sholat berjamaah ataukah sholat bersendirian, apakah sholatnya berada di tengah orang banyak ataukah sholatnya di tengah tempat yang sepi, apakah sholatnya ada yang melihat dan menyaksikan ataukah tidak, semuanya tidak ada bedanya karena dia lebih fokus kepada apa yang dia bayangkan tentang akhirat di dalam sholatnya. Kita melihat hal-hal yang menakjubkan dari kekhusyuan sholatnya ulama-ulama terdahulu.
dari kalangan para sahabat, ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi Nabi SAW. Kita kan pernah mendengar riwayat Ali pernah terkena panah. Untuk mencabutnya pasti sakit karena panah itu si ujung yang lancipnya itu ada apanya ya? Ada apanya namanya? Kaitnya gitu ya. Masuknya trep mudah tapi pas dicabutnya ada pengaitnya. Pasti sakit. Lebih sakit daripada ketika kenanya. Dagingnya ketika dicabut pasti bakal ada yang terbawa gitu. Pernah terkena panah di bagian yang tidak membuat dia mati. Tidak mengenai organ vital baik jantungnya atau paru-parunya atau yang sejenisnya. Maka ketika akan dicabut, dia menyatakan biarkan saya wudu dan sholat. Ketika saya sholat cabutlah. Dan dilakukan ketika dicabut tidak menjerit, tidak mengaduh. Rasa sakit yang dirasakannya kalah oleh kekhusyuan yang dia rasakan di dalam sholat. Para sahabat dan para ulama zaman baheula seperti itu. Begitu menakjubkan seolah-olah itu hanya ada di dalam dunia dongeng. Padahal itu nyata. Kita merasa mustahil mengalami itu karena memang kita tidak pernah mencapai level mereka. Berdasarkan hal itulah maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi wa tara katsira minan nas yata'ajjabuna mimman yakhshaw fi sholati sirriyah wa kaifa la yakhshaw wa huwa yaqifu baina yadayillah wa yastahdirul jannata wan nar wa anna Allah yarahu wa yanzuru ilayhi walakinna katsira minan nas lamma qassat qulubuhum dhahabat khasyatullahi minha bainama law qamu li'azimi man fid dunya qamu khusya'an samitin thumma la tarahum khashiina lillahi rabbil alamin. Engkau melihat kebanyakan orang takjub kepada para ulama zaman baheula yang khusyuk di dalam salatnya ketika mereka menyendiri. Bagaimana mereka tidak khusyuk? Padahal mereka itu berdiri di hadapan Allah, menghadirkan, menyadari atau seolah-olah melihat surga dan neraka. Mereka meyakini Allah selalu melihatnya lahirnya ataupun batinnya. Karena itulah mereka bisa meraih kekhusyuan. Adapun orang zaman kiwari, zaman sekarang, hati mereka keras. Hilanglah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ketika berdiri di hadapan Allah cuek. Tidak ada perasaan gentar, takut, khawatir, dan yang sejenisnya. Tapi sebaliknya ketika manusia berdiri di hadapan seorang penguasa yang galak umpamanya, yang zalim umpamanya, maka mereka berdiri dengan sikap yang paling sempurna dan jiwa yang paling khusyuk. Tidak berani berbicara kecuali memang diperintahkan untuk berbicara. Sikap khusyuk dan sempurna mereka di hadapan para penguasa yang zalim tersebut tidak mereka lakukan ketika sholat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berkata Muslim bin Yasar rahimahullahu ta'ala, "Lau kunta baina yaday malikin tatlubu hajah, latasarraka an takhsha'alah." Kalau kamu berdiri di hadapan seorang penguasa, seorang raja, kamu meminta suatu keperluan kepadanya. Baik keperluan yang menguntungkanmu atau keperluan yang bisa menyelamatkan kamu dari kerugian. Umpamanya ada masalah dengan orang lain yang membuat dia mungkin bisa dihukum, bisa dianiaya. Minta tolong kepada penguasa itu. Atau dia butuh sesuatu yang hanya bisa didapat dari penguasa, datang ke penguasa untuk meminta. Coba bagaimana sikapmu ketika berdiri di hadapan penguasa, pasti kamu akan berdiri dengan sesempurna-sempurna cara berdiri dan sebaik-baik sikap serta sekhusyuk perasaan. Lakukan itu kepada Allah dan jangan kepada manusia.
Berkata Dhunnun al-Misri, "Lau ra'aita ayyuhal battal ahaduhum wa qad qama ila salati wa qiraatihi falamma waqafa fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidihi khatara ala qalbihi anna dhalika huwal maqamul ladhi yaqumu fi nasu li rabbil alamin fankhala qalbuhu wa dhahala aqluh." Seandainya engkau melihat salah seorang di antara manusia berdiri di hadapan, berdiri di dalam solatnya dan bacaannya. Ketika dia berdiri di hadapan di tempat solatnya, lalu dia membuka ucapannya dengan membaca kalam Rabbnya, maka akan terlintas dalam hatinya bahwa itulah saat-saat ketika dia kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah menyatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat semua manusia berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, termasuk orang kafir langsung dialog dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa perantara. Bisa nggak kebayang sikap manusia ketika kelak dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah? Seperti apa sikapnya? Pasti sebaik-baik sikap. Bayangkan itu dan terapkan itu di dalam sholatmu. Kamu berdiri di hadapan Allah ketika sholat dengan sikap seperti kamu berdiri kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Itulah wasiat dari Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala. Berkata Mansur bin Safiyah, Mansur bin Abdurrahman, dia itu selalu menangis di dalam sholatnya. Dikatakan, yabki fi waqti kulli sholah, fakanu yarawna annahu yadhkurul mauta wal qiyamata inda sholawat. Ketika ditanya kenapa begitu, apa jawabannya? Jawabannya di dalam setiap sholat dia membayangkan kematian dan hari kiamat. Itulah yang membuat dia ini khusyuk dan sampai-sampai kehusuannya mendorong dia untuk menangis dengan tangisan yang tidak tertahankan. Inilah poin yang kelima di antara kiat untuk meraih kehusuan di dalam sholat. Bayangkan akhirat, bayangkan sirat, bayangkan hisab, bayangkan padang mahsyar, bayangkan surga dan neraka. Bayangkan bahwa seusai itu kita mati dicabut nyawanya oleh malakul maut alaihissalam. Bayangkan itulah sholat kita yang paling akhir dan tidak ada sholat lagi setelah itu. Ya, inilah poin yang kelima. Cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab, dan saya serahkan tanya jawab ini kepada Pak Muzayyin untuk memandu dengan pemirsa dan pendengar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Zain. Nah, syukron Ustaz atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga sholat kita sholat kita menjadi khusyuk dan mendatangkan amal soleh bagi kita semua. Baik, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kami buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya secara langsung. Kami silakan melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Mulyono dari Woi, selalu ya. Silakan Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ya suaranya ya. Bisa digedein volumenya? Silakan Pak Mulyono. Ya. Ustaz, saya mau tanya dengan temanya tadi mencari kekhusyuan dalam sholat. Tapi yang saya tanyakan ini yaitu dua parkir. Yang dua itu tadi, ya satu
fakir kebutuhan. Oh, fakir. Ya, dan fakir kebutuhan itu dunia. Keduanya yaitu fakir marifat Allah, mengenal Allah dulu, kebutuhan kepada Allah. Tuhan mana yang diamalkan itu? Kebutuhan atau kepada Allah? Kebutuhan pada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Kopo ya. Margahayu. Margahayu, barakallahu fiik. Tadi jelaskan dua jenis fakir. Fakir pertama, fakir kepada dunia. Artinya butuh kepada dunia. Dan ini teralami oleh semua orang. Terhadap makan, minuman. Ini mah tidak perlu digubris. Bukan bagian dari agama. Nah yang kedua ini, fakir kepada Allah. Arti fakir kepada Allah adalah butuh kepada Allah. Butuh terhadap semua yang ada di sisi Allah. Butuh kepada ampunannya, kepada keridhoannya, kepada rahmatnya, kepada hidayahnya, kepada surganya, kepada semua yang Allah janjikan untuk kita. Inilah sikap fakir. Dan sudah kita terangkan, sikap fakir yang kedua ini lahir dari dua jenis ilmu. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri sendiri. Pelajari Allah dengan sebenar-benarnya melalui mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan kenali diri bahwa diri ini amat sangat hina, rendah, kecil, tak berharga dan lemah. Maka ketika kita mengenal Allah dan mengenal diri sendiri, maka akan lahir sikap fakir tersebut. Fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu Pak Mulyono. Jadi adapun fakir yang kepada dunia nggak perlu digubris, ya. Nggak perlu untuk diperhatikan. Yang harus diperhatikan agar kita memiliki sifat fakir kepada Allah. Artinya jiwa kita butuh kepada apa-apa yang ada di sisi Allah. Dan untuk meraih itu lakukan atau pelajari dua hal. Pelajari Allah, pelajari diri sendiri. Maka akan lahir sikap fakir yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kami silakan kepada pendengar yang akan nelpon langsung, bertanya langsung kepada Ustadz. Kami tunggu. Ya, sambil menunggu, saya bacakan terlebih dahulu Ustadz dari pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apa sholatnya sah kalau menangis karena sedih, ingat karena anak kita sakit? Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Menangis dalam sholat, tapi bukan karena kehusyuan. Tapi karena ingat urusan dunia. Ingat tadi kita dihina orang gitu ya di dalam salat. Allahu Akbar, ngelamun tadi dihina orang. Saking khusyuknya melamun sampai nyelekit, artinya nangis lagi dalam salat. Nangis di dalam salat itu bukan karena khusyuk, tapi karena lalai dalam salatnya. Karena ingat urusan dunia. Akhirnya dalam salat itu penuh dengki, dendam, benci kepada orang itu ya. Itu bukan khusyuk. Termasuk nangis karena sedih mengingat anak kita, orang yang kita cintai, siapapun, suami, istri kita, orang tua kita sakit. Lalu teringat di dalam sholat, lalu menangis. Tangisan itu bukan kekhusyuan, tapi kelalaian. Karena ingat kepada aspek di luar sholat. Ya, apakah batal sholatnya? Tergantung gimana nangisnya. Kalau nangis cuma keluar air mata saja begitu tidak batal. Tapi kalau nangisnya sampai meraung-raung dalam sholat, ya, karena dia berbicara di luar bacaan sholat yang dia lakukan dalam sholat, mengatakan perkataan-perkataan manusia di dalam sholat, ya, itu membatalkan sholat. Jadi kalau tangisannya sampai meraung-raung mengeluarkan suara, ya itu bisa membatalkan. Tapi kalau sekedar umpamanya kata orang Sunda cari nakdak gitu, apa bahasa Indonesia cari nakdak tuh? Hanya berkaca-kaca gitu ya. Maka
Tidak, tapi jelas itu merusak nilai sholat karena itu kelalaian di dalam sholat ya. Karena menangisnya bukan karena menangis karena kehusuan dalam menghayati bacaan sholat, tapi karena ingat kepada urusan di luar sholat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang datang dari Pak Alamsyah di Cimahi. Izin bertanya Ustadz, kalau kita dalam posisi ruku atau sujud dan salah membaca doanya dan baru sadar sebelum salam, apakah harus sujud sahwi katanya Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Kadang kita melamun dan hasil dari lamunannya salah baca doa. Berdoa di dalam gerakan-gerakan sholat hukumnya wajib. Seperti rukunya rukun sholat. Tapi bacaan ruku subhana rabbil azim itu wajib. Minimal sekali. Itu yang wajibnya. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu yang sunnah. Sujud rukun sholat. Tapi bacaan subhana rabbil a'la dalam sujud adalah wajib. I'tidal itu rukun, tapi bacaan sami Allahu liman hamidah itu wajib. Adapun Rabbana walakal hamdunya dan seterusnya itu sunnah. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Tapi bacaan Rabbik firli, minimal Rabbik firlinya adalah wajib. Selebihnya adalah sunnah. Begitulah ya. Kalau yang rukun tertinggal baik lupa atau sengaja, maka sholatnya tidak sah. Harus diulangi. Kalau yang rukun, lupa tidak ruku satu kali, lupa tidak sujud satu kali gitu ya, itu tidak sah, harus diulang. Adapun kalau yang wajib tertinggal, ada dua kasus. Kalau sengaja ditinggal, maka membuat sholatnya tidak sah. Seperti contoh salah satu yang hukumnya wajib di dalam sholat adalah tahiyat awal. Itu wajib, tidak rukun. Lalu kalau lupa kan bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Lalu kita sengaja meninggalkan tahiyat awal. Bukan lupa, sengaja. Kenapa? Karena tahiyat awal kepanjangan. Udah aja nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kan pendek gitu ya. Walaupun 2 kali, cuma subhana rabbiyal a'la 3 kali sudah lebih pendek. Sengaja ditinggal itu tahiyat awal dan sengaja diganti dengan sujud sahwi, maka menyebabkan tidak sah. Adapun kalau yang wajib ini lupa, dilewat karena lupa, seperti tahiyat awal lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi dan sholatnya sah. Jadi semua yang hukumnya wajib sholat, kalau ditinggal secara sengaja, maka tidak sah. Tapi kalau terlewat karena tidak sengaja, karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Termasuk bacaan. Ya, oleh karena itu saya sempat suatu saat mengalami sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu sholat sempurna yang saat itu menjadi imam Syekh Al-Hudhaifi. Hafizahullahu ta'ala. Beliau kan sudah sepuh ya, mungkin sudah berat suaranya, kemudian sudah agak sering-sering lupa baca ayatnya gitu. Nah termasuk mungkin di dalam bacaan ini. Itu sholatnya sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada yang terlewat. Tapi sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Jadi ketika tahiyat kita menunggu salam. Tiba-tiba takbir Allahu Akbar kemudian sujud. Orang-orang kebingungan. Ini sujud apa? Kalau saya langsung mungkin ini sujud sahwi. Walaupun tidak ada yang salah. Sujud 2 kali setelah itu salam. Nah, orang-orang kebingungan.
Ya, termasuk ada orang Indonesia yang ada di kiri kanan saya, mereka bertanya-tanya, kenapa begitu? Dan mereka tidak ikut sujud sahwi. Kalau saya ikut sujud sahwi saat itu. Karena berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti, gitu ya. Walaupun kitanya tidak salah. Tapi imam salah kemudian sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Ya. Nah, mungkin saja imam saat itu salah baca. Ketika subhana rabbiyal azim mungkin dia membaca subhana rabbiyal a'la. Ketika ruku atau ketika sujud harusnya subhana rabbiyal a'la, ini membaca subhana rabbiyal azim karena kelalaian, sangat mungkin. Berarti itu melewatkan yang wajib kemudian nanti diganti dengan sujud sahwi. Dan kita tahu tadi itu salah, ya. Sampai ada pembahasan begini. Kalau imam terlewat sholat tahiyat awal. Tahiyat awal terlewat karena lupa. Kemudian langsung rakaat ketiga berdiri, ya. Lalu kita masbuk di rakaat ketiga. Umpamanya sholatnya sholat maghrib umpamanya ya. Sholatnya sholat apa? Sholat maghrib. Kita masbuk di rakaat yang ketiga. Kemudian setelah rakaat ketiga imam tahiyat akhir. Sebelum salam, imam ngapain dulu? Sujud sahwi kan? Ya enggak? Imam sujud sahwi. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum yang masbuk? Padahal kita mah tidak melakukan kesalahan. Imam saja yang melakukan kesalahan kan tadi. Kita mah sebagai orang yang masbuk tidak melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung berdiri atau tetap tahiyat awal nunggu imam salam lalu kita berdiri tanpa sujud sahwi? Nah, ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Mereka menjawab lakukan sujud sahwi bersama imam. Walaupun kita tidak salah. Imamnya yang salah. Berdasarkan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Ini kasus pertama. Kasus kedua. Sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan setelah salam. Gimana kaidahnya? Kaidahnya ada beberapa rinci, tapi mudahnya beginilah. Mudahnya begini. Kalau kesalahan dalam sholat berupa kekurangan, contoh tadi sholat tahiyat awal terlewat, langsung saja berdiri ke rakaat ketiga, berarti ada yang kurang kan? Maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam, sujud sahwi. Kalau kesalahannya berupa kekurangan. Tapi kalau kesalahannya berupa kelebihan, seperti umpamanya kelebihan rakaat. Harusnya 3 rakaat, ini 4 rakaat. Harusnya 4 rakaat, ini 5 rakaat. Kelebihan. Maka, atau umpamanya si tahiyat awalnya 2 kali karena ngelamun gitu ya. Pokoknya setiap kesalahan yang berupa kelebihan gerakan, lakukan sujud sahwinya seusai salam. Salam dulu, kemudian langsung takbir lagi, sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Jadi begitu. Nah, sekarang ada orang ya, umpamanya dia masbuk. Masbuknya itu rakaat keempat. Tapi si imam ini kelebihan rakaat. Imamnya kelebihan rakaat. Sehingga seusai dia salam, dia sujud sahwi. Lalu salam lagi. Sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Jadi salam dulu. Nah sekarang si masbuk nih, yang masuk rakaat keempat, dia tidak tahu bahwa imam ini salah. Begitu dia salah, si imam salam, si makmum tidak tahu bahwa imam mau apa? Mau sujud sahwi. Lalu si makmum langsung berdiri. Menambah rakaat lagi yang kurang.
Ternyata begitu berdiri si imam sujud sahwi. Karena kesalahannya tadi. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum dirinci oleh para ulama. Kalau ketika imam sujud sahwi, orang yang masbuk ini berdirinya belum sempurna, baru nungging gitu, lalu kelihatan imam sujud sahwi, maka dia harus kembali duduk dan ikut sujud sahwi bersama imam. Tapi kalau sudah tegak berdiri, sudah sedekap, sudah membaca Fatihah, baru ketahuan bahwa imam sujud sahwi, maka teruskan sholatnya dan dia nanti sujud sahwi seusai salam. Ini saking harus ikutnya makmum kepada imam, walaupun makmum tidak salah, imamnya salah, maka ketika imam sujud sahwi, makmum tetap sujud sahwi. Ya, jadi demikian Pak Alamsah. Kalau umpamanya ada kesalahan bacaan ketika ruku, kita baca subhana rabbiyal a'la, pas i'tidal, tadi teh geningan ruku harusnya subhana rabbiyal azim, maka ganti saja dengan apa tadi? Dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Nur di Cibuntu, tukang tahu bukannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, saya kalau sholat suka kurang khusyuk dan saya suka ulangi lagi dari awal. Apa sholat saya sah karena mengulangi, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Tidak boleh mengulang sholat hanya karena tidak khusyuk. Nanti bisa diulang 10 kali. Karena 10 kali pun belum tentu khusyuk ya. Maka wajib tobat saja. Dan memperbaiki di sholat yang akan datang ya. Yang tetap dinilai adalah sholatnya yang pertama. Jadi kalau kita tidak khusyuk dalam sholat, cukup bertobat dan tidak perlu mengulang kembali sholatnya tersebut. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, melalui pesan singkat lagi. Ustaz, assalamualaikum. Apakah saat sholat menangis karena penyesalan dosa masa lalu termasuk khusyuk? Barakallahu fiik Ustaz. Iya, wa fika barakallah, itu bagus. Ketika dalam sholat ingat dosa dan kesalahannya, ingat azab di neraka, lalu dia menangis. Itu bagus. Ya, pertahankan itu dan sekali lagi, kalau umpama itu menyendiri, ya silakan menangis sejadi-jadinya. Ya, termasuk di dalam sholat, tapi jangan sampai membatalkan sholat dengan cara meraung-raung. Ya, tidak boleh. Adapun ketika berada di hadapan orang banyak, sebaiknya tahanlah untuk tidak menangis. Ya, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz beserta keluarga senantiasa Allah inginkan kebaikan. Izin bertanya Ustaz, ketika seorang dai membawakan dalil berupa nas Al-Quran, bagaimana pengamalan para generasi terbaik yang sohih dan sorih mengenai hal ini? Karena Ana melihat sebagian Ustaz ada yang tetap membaguskan bacaannya ketika membawakan dalil. Maksudnya dilagukan gitu? Iya, mau dibagus-bagus itu. Barakallahu fiik. Ada 2 hal. Pertama, haruskah kita ta'awud terlebih dahulu? Setiap ceramah membacakan ayat ta'awud terlebih dahulu. Karena ayat menyatakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kedua, haruskah dilakukan? Karena Nabi SAW menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan umatku orang yang tidak melagukan dalam baca Al-Quran. Baik, 2 hal ini ya. Pertama, yang dimaksud dengan keharusan ta'awudz ketika membaca Al-Quran adalah ketika kita memang khusus membaca Al-Quranul Karim. Termasuk juga melagukan. Adapun ketika membacakan ayat di tengah-tengah ceramah atau di tengah-tengah kita ditanya, hafal nggak ayat anu surat anu lalu kita bacakan,
maka itu tidak dalam rangka membaca Al-Quran, maka tidak berlaku keharusan untuk berta'awudz. Oleh karena itulah maka Nabi SAW ketika memberi tausiah, lalu di tengah-tengah tausiahnya beliau membacakan ayat, maka tidak berta'awudz. Ya, semua hadis ketika beliau memberi wejangan kemudian dibacakan ayat tidak ada lafaz ta'awudz. Contohnya umpamanya Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa kata Allah, telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Baca oleh kamu kalau kamu mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surah Al-Sajdah. Nabi membacakan itu tanpa ta'awudz, ya. Nah, itu salah satu contoh. Kedua, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW sudah selesai menguburkan jenazah bangsa Ansor, kemudian beliau memberi wejangan. Diceritakanlah tentang proses kematian baik oleh orang mukmin ataupun oleh orang kafir. Nyawanya dicabut, kalau orang mukmin nyawa diangkat, dibawa sampai menembus langit ke-7 sampai kepada Allah, lalu suruh dikembalikan lagi kepada jasadnya di alam kubur. Tapi kalau orang kafir, pintu langit pertama pun tidak dibuka, lalu dicampakkan sampai masuk lagi ke jasadnya di alam kubur, lalu mengalami proses apa yang disebut dengan fitnah kubur. Ketika orang mukmin ditanya man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk, maka dijawab dengan jawaban yang benar. Rabbiyal Islam wa dini Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi menyatakan itulah yang dimaksud dengan ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Beliau membacakan ayat itu tanpa apa? Tanpa berta'awudz. Karena itu bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi dalam rangka memberi tausiah lalu diselipkan ayat di tengah tausiah tersebut. Jadi pertama, tidak disyariatkan ketika menyampaikan ayat di tengah-tengah ceramah, di tengah-tengah kajian untuk berta'awudz sebagaimana Nabi, para sahabat pun ketika di tengah-tengah ceramah atau khutbahnya membaca ayat itu tidak berta'awudz dan juga tidak dilakukan karena bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Jadi membaca ta'awudz yang diharuskan dan juga melakukan adalah ketika orang itu memang khusus mau membaca Al-Quranul Karim. Adapun ketika menyampaikan ayat di tengah-tengah kajian, di tengah-tengah ceramah, maka kedua-duanya tidak disyariatkan. Ya, makanya saya tidak pernah melakukan bacaan ayat ketika ceramah. Pertama memang tidak ada syariatnya, kedua jelek. Tidak jelek banget sih, ya lumayan lah. Artinya khususnya itu tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.